Baiknya kita kembali bertemu di kajian malam Selasa, kajian rutin di Al-Hikmah. Tentunya kami mengingatkan kembali pada teman-teman yang saat ini belum mengikuti ataupun belum subscribe-nya Hikmah TV channel, dan juga untuk like sekaligus share kembali ke teman-teman yang ada di handphone Anda supaya dakwahnya lebih meluas. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate. Tentunya sebelum dimulai, kita juga ada kajian di Sabtu pada asar, di minggu kedua dan keempat untuk sisa pilah, di minggu ke-1 dan ke-3 kalau tidak salah untuk majelis ta'lim ya. Kemudian di malam-malam tabiah juga kita ada apabila teman-teman sekalian mau lebih intens kembali tentang kajian dengan lebih interaktif bersama dengan Ustadz Sinyo terkait dengan pembahasan tauhid ataupun al-hikam, bisa langsung berapa saja. Biasanya ini khusus buat ikhwan ya, buat ikhwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai boleh lebih mendekat lagi ke depan. Imam biasa pimpin barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Dan tentunya Masya Allah, ini di antara sekian hamba Allah yang saat ini tengah melaksanakan aktivitas lainnya, ternyata Bapak dan Ibu juga teman-teman sekalian yang sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya, tentunya untuk thalabil ilmi di kesempatan malam kali ini. Dan semoga doa saya buat kita semua, Allah memudahkan segala apapun yang disampaikan oleh Ustadz untuk bisa kita pahami. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada ahlinya, sahabat tabi'in di tabi'itnya, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnahnya. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, waktu sudah cukup menjelang malam. Tibalah saatnya kita akan mengawali kajian. Untuk lebih afdolnya di kajian malam kali ini, kita biasakan untuk membuka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan basmalah tadi Allah memudahkan setiap aktivitas ataupun pengamalan apapun yang disampaikan, atau juga petikan hikmah yang disampaikan oleh Ustadz nanti ke depan sampai selesai. Insya Allah pada kesempatan malam kali ini akan dibahas tentang kajian Al-Hikam pasal ke-1 yang bertemakan bersandarlah pada Allah, jangan pada amal, bersama Ustadz Sinyo Hendrik. Baik, kita akan langsung saja menyimak penyampaian tausiah pada kesempatan malam kali ini. Semuanya sudah siap? Sudah, insya Allah. Kita mendengarkan tausiah ataupun petikan hikmah dari Al-Hikam pasal 1 bersama dengan Ustadz Sinyo Hendrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahi kita hingga semua kita sampai di salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah, Syahrul Haram, salah satunya bulan yang sedang kita berada di dalamnya, yakni bulan Zulhijjah. Dan qadarullah kita semua hari ini di tanggal 13 bulan Zulhijjah, yakni hari tasyrik yang terakhir. Sehingga ini tema kita pas sekali tentang judul malam ini, jangan bersandar kepada amal, pas dengan momentum berkurban. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diikhlaskan dalam beribadah kepadanya. Baik, sebelumnya saya tanya dulu nih, gimana teman-teman? Sehat teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kita selalu berada dalam rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baru mungkin udah tahu belum, itu aplikasinya tinggal dibuka aja, Al-Hikam itu, supaya bisa lihat. Tadinya mau pakai InFocus, cuma ada satu hal dan lain sebab sehingga terabaikan. Mungkin nantilah bulan depan. Jadi hari ini tanggal 13 Zulhijjah atau akhir dari hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13. Kenapa dinamai hari tasyrik? Jadi kalau kita melihat meruntut dari bulan mundur ke belakang di Ramadan. Ramadan itu bulan yang membakar. Setelah Ramadan, Syawal meningkat. Nah, puncaknya panas itu memang di bulan Zulqa'dah dan masuk ke Zulhijjah. Ini puncak dari hawa atau cuaca panas, khususnya yang berada di daerah Jazirah Arab. Nah, sehingga kita rasakan sekali siang hari panasnya hebat, malam hari dinginnya pun hebat. Ini pertanda betapa konsistennya Allah mengatur alam raya, dan ini sebagai tanda-tanda bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, artinya zat yang Maha Esa dan Tunggal yang mengatur alam raya, terbukti dengan konsistensinya dalam memegang komitmen dengan bulan. Nah, dinamai tasyrik, jadi tasyrik itu artinya dulu orang-orang Arab begitu masuk di 10 Zulhijjah kan daging berlimpah ruah, khususan orang yang beribadah haji menyembelih hewan kurban, sehingga daging itu sangat banyak. Terbayang oleh kita berapa jumlah jemaah haji. Kadangkala di tempat kita yang hanya beberapa ekor saja mungkin menjadikan sebab daging itu sehingga memenuhi lemari es kita sampai kapinuh. Aya nu sirahna aya, sukuna aya, buntutna aya gitu. Tinggal dijahit ya hirup deui sigana teh. Itu saking melimpah pemberian. Dan saya yakin semua di antara kita mendapatkan lebih dari kebutuhan, betul tidak? Nah, kita bisa membayangkan bagaimana dengan kondisi di Arab dengan jumlah jamaah haji. Karena pada masa lalu belum ada teknologi untuk mengawetkan, mengolah, maka masyarakat Arab itu membolak-balikan menjemur daging itu. Maka aktivitas menjemur itu disebut tasyrik. Dari kata tasyrik muncul kata suruk, isrok,
Nah, sama, itu aktivitas membolak-balikan. Dikerek lah di orang malah. Jemur karena belum ada lemari es, belum ada alat yang bisa mengolah menjadi bahan atau makanan yang lebih tahan lama. Seperti sosis dan seterusnya. Itulah disebut hari tasyrik. Sehingga haram berpuasa karena makanan yang sangat berlimpah kalau berpuasa bisa menjadi sebab mubazir. Itu alasannya. Mengapa tidak boleh berpuasa? Karena banyak makanan. Karena kalau tadi makan bisa busuk dan itu menjadi mubazir. Dan mubazir perbuatan setan. Oke, kita masuk sekarang pasal 1 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Athaillah. Ya, ini judulnya kita malam ini, bersandarlah pada Allah, jangan kepada amal. Nah, kita manusia adalah makhluk yang lemah. Salah satu kelemahan kita itu terbukti bahwa kita ini butuh sandaran. Baik di level materi, baik di level orang, baik dengan hal apapun. Terlebih sebenarnya semua kita tidak bisa bersandar kecuali hanya kepada Allah. Nah, seperti Syekh Athaillah mengatakan di dalam pasal 1, di sini disampaikan karena sebagaimana waktu perjumpaan pertama, maksud tujuan ditulisnya kitab ini mencoba supaya manusia bisa menuju kepada kehadirat Allah, menuju kepada penghambaan sejati kepada Allah. Nah, jadi Syekh Athaillah menulis buku, mudah-mudahan bermanfaat. Tujuannya agar manusia bisa menjadi hamba yang sejati. Salah satunya hamba yang sejati itu yang hanya cukup bersandar kepada Allah saja. Nah, beliau menuliskan di pasal pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatin i'timadi alal amal. Min itu artinya sebagian. Min itu sebagian atau dari. Di sini min sebagian. Min alamatil. Alamat itu artinya kata jamak dari alam. Alam itu kata jamak dari ilmu. Ilmu itu artinya jelas. Alam itu artinya jelas. Alamat itu artinya tanda-tanda penjelas. Sehingga kata alamat dari bahasa Arab menjadi bahasa kita. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, itu alamat bahasa Arab itu. Artinya tanda-tanda penjelas. Sering kali kita ditanya, rumah di mana? Di Jumberung. Alamatnya di mana Jumberungnya? RT, RW, nomor. Nah, itu tanda-tanda penjelas. Nah, di sini agar supaya manusia jangan sampai di hari kemudian nanti terbukti ternyata amalnya tidak bersandar kepada Allah dan hasilnya merugi, maka usaha kita di dunia ini harus menghitungkan, memperhitungkan, menghisap diri kita. Benarkah amal kita ini yang kita lakukan hanya bersandar kepada Allah, atau jangan-jangan bersandar kepada amal itu sendiri? Sebab kalau bersandar selain kepada Allah itu dinilai mempersekutukan Allah. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi min alamatil i'tibadi alal amal, sebagian dari tanda-tanda yang dapat dilihat sehingga jelas. Karena keikhlasan itu di dalam benak, di dalam hati, tapi bisa terlihat keikhlasan seseorang itu lewat perbuatan fisik. Fisik itu memang sangat terkait dengan jiwa karena sangat bersinambung dan berhubungan. Amarah tempatnya di mana? Pernah marah? Marah di mana tempatnya? Di hati. Ngaruh tekan apa non? Ngaruh melotot. Ambek tina hati, ngaruh nggak ke lisan? Ngaruh. Termasuk yang namanya bersandar kepada Allah atau bersandar kepada makhluk di dalam hati, tapi itu akan tampak dalam amal lahiriah. Kelihatan tuh. Nah,
tujuan ilmu itu salah satunya untuk menjangkau sesuatu yang tidak terlihat sehingga tampak. Nah, itu ilmu. Contoh, misalkan seorang pasien datang ke dokter mengeluhkan sakit yang diderita oleh si pasien, si dokter. Si pasien, si dokter merasakan tidak sakit itu? Tidak, karena beda pribadi. Tapi supaya dokter bisa tahu ini penyakit apa, maka dokter menanyakan alamat, tanda-tandanya. Yang sakit apa, Pak? Kepala misalkan, sudah berapa lama? Kepalanya sebelah mana? Kanan, kiri, atas atau bawah? Kalau tidur bagaimana? Pusing atau tidak? Mual atau tidak? Itu mengidentifikasi sesuatu yang tidak tampak. Nah, keikhlasan itu tersembunyi, tapi bisa kelihatan dari wujud amal. Nah, terus min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja, di antara sebagian tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amalnya, nuqsanur roja inda wujudiz zalal, adalah kurangnya roja kepada rahmat Allah sehingga di sisinya wujudiz zalal, hal yang hancur, hal yang sementara akan membiaskan tekadnya itu. Contohnya agak rumit nih. Yang pertama, kita garis bawahi roja. Kita beramal harus punya roja. Roja itu artinya harapan. Harapan itu salah satu cara menuju Allah. Ada harapan, ada takut, ada yang namanya cinta dan seterusnya. Tapi di sini ditekankan oleh Syekh Athaillah dengan kata roja, harapan. Sehingga Al-Quran menilai atau mengatakan orang yang beriman itu cinta kepada Allah, dan orang yang mencinta kepada pihak yang dicintai pasti dia punya harapan. Kita ganti subjeknya, objeknya orang. Pernahkah Anda mencintai manusia? Laki-laki pernah mencintai wanita? Pengalaman tak? Atau minang? Ketika Anda mencintai seorang wanita saja, berharap tidak? Pasti berharap. Ada yang berharap kiranya mau dijadikan istri, ada yang berharap kiranya mau dijadikan yang namanya hal-hal yang mendekatkan. Salah satunya dengan cara harapan. Dan orang yang punya harapan, jangankan kepada oleh Allah, oleh manusia pun udah ketahuan. Benar tidak? Ada orang datang ke kita nih, terus orang ini ada kepentingan, kelihatan nggak? Kelihatan. Dari ucapannya kelihatan, dari amalnya pun kelihatan. Nah, apalagi Allah yang maha mengetahui, pasti tahu. Maka di dalam kitab Syekh Athaillah, niatkan kita semua amal kita untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi sebagian tanda-tanda orang yang amalnya, orang yang bersandar kepada amalnya, maka harapannya akan hancur, harapannya akan binasa dengan hal-hal yang bersifat sementara atau zalal. Hal yang tampak pasti akan hancur. Dunia, adakah yang tidak akan hancur selain Allah? Semua akan hancur. Manusia hancur. Tumbuhan hancur. Apalagi bangunan hancur. Maka bersandar kepada zat yang tidak akan pernah hancur. Ada orang mengandalkan seseorang, orang itu mati, akhirnya dia kehilangan sandaran. Ada orang bersandar kepada materi, materinya habis, orang itu akhirnya kehilangan keseimbangan lagi, kehilangan arah. Ada orang bersandar kepada dunia, dunia tidak ada, maka dia kembali gelisah, takut dan sedih. Maka dalam surah Al-Ikhlas diajarkan kita Allahu Somad, Allah tempat bersandar. Terus kalau seseorang amalnya bersandar kepada Allah, maka amalnya tidak akan menjadi sebab terditinggalkan
atau berkurang ketika apa yang dimohonkan tidak dianugerahkan oleh Allah. Saya garis bawah ini. Orang yang amalnya bersandar kepada Allah, amalnya tidak akan ditinggalkannya atau berkurang ketika apa yang dimohonkan kepada Allah tidak dianugerahkan. Tidak jarang di antara manusia beramal, dia memohon kepada Allah, ketika apa yang dimohonkannya tidak diberi, orang itu amalnya berkurang bahkan ditinggalkan. Tah eta salah satu tanda dia bersandar kepada amal. Ada orang rajin bangun malam, ya, dengan satu niat rek nikung di sepertiga malam teh. Ya, rek nikung, ada seorang lelaki, seorang ikhwan mencintai seorang akhwat, nurutan cintana Ali ka Fatimah. Teu diomongkeun, kadoa we ya Allah, jadikanlah dia pasangan saya, jadikanlah. Geus 3 tahun eueuh tanda-tanda. Asa anger wae teh awe perubahan. Gitu, ya. Akhirna tahajudna ngurangan, bahkan ditinggalkeun. Ta eta ciri dia bersandar kepada amal tahajudnya agar supaya doanya dikabul. Ketika tidak dikabul, dia tinggalkan sholat itu. Pernah ngalaman? Segala pengalaman apa ya? Oh gitu ya. Dia melaksanakan sholat duha, ingin dianugerahkan rizki yang banyak, besar, berlimpah. Allahumma in kana rizki fis samai fanzilhu. Ya Allah, jika rizkimu di langit maka turunkanlah. Wa in kana qalilan wakasirhu. Jika sedikit perbanyaklah, banyakkanlah. Kalau jauh dekatkanlah. Geus 3 bulan anggar sangsara. Akhirna duhana nu asal 8 jadi 2. Geus 2 teh tara gitu. Jadi duhaan teh sangsara anger. Bahkan tidak jarang akhirnya malas berdoa. Itu bahaya, berarti tanda-tanda bersandar kepada amal eta teh. Bahkan sering kita mendengar ada orang berkata, saya kurang kumaha, coba kurang kumaha saya. Itu anu ngepel masjid batur. Anu kurban sapi batur. Gitu. Benar? Anu ngamakmurkeun masjid batur gitu. Tapi orang hidup kieu-kieu wae gitu. Tah, nyawa jana anu ngamakeun ge batur gitu. Tah eta kade ya. Jadi bersandar kepada amal itu jebakan godaan setan. Seorang suami ketika terjadi perselisihan, dia ungkit-ungkit amalnya agar kiranya dinilai wajar, istrinya memaafkan, itu bersandar kepada amal. Termasuk sebaliknya, saya kurang kumaha, mitoha ditulungan, si mama di wah kalau masuk, ya bahaya, jangan, itu amal kita hancur semua itu. Nauzubillahi min zalik. Maka bersandarlah kepada Allah. Artinya semua amal, semua materi yang kita miliki harus dampak bersandar kepada Allah. Harus bukti efek menjadi akibat karena sebab kita bersandar kepada Allah. Nah, kalau kita bersandar kepada Allah, yang pertama amal itu harus konsisten sampai mati. Kalau amalnya tidak konsisten sampai mati, ada tanda-tanda dia bersandar kepada amalnya, mungkin karena wajib. Tapi betapa hari ini, jangankan bersandar kepada amal, bersandar ke wajib pun sudah tidak kebanyakan. Wajib wae geus dicepeng. Itu contoh kieu ya. Misalkan si A, si B, si C salat. Si A, si B, si C salat. Si A ditanya, kenapa kamu sholat? Karena ini wajib, kata si A nih. Berarti kalau tidak wajib, tidak akan kau lakukan. Ya, itu menyandera karena wajibnya ya. Seperti coba tanya diri kita,
andai kata sholat 5 waktu hukumnya sunat atau boleh dipigawe moal. Tuh. Digawe moal. Kira-kira lamun sholat subuh hukumna boleh hudang moal. Nah, berarti ini belum murni. Kalau melihat kitab hikam masih bersandar kepada hukum. Siba ditanya, kenapa kamu sholat? Mudah-mudahan dengan sholat ini rezeki saya semakin berkah dan bertambah. Nah, boleh nggak itu? Boleh. Yang si C ditanya, kenapa kamu sholat? Ini mudah-mudahan sebagai tanda bahwa saya bersandar kepada Allah. Beda tuh niatnya. Maka kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Yang A boleh, yang B boleh, yang C boleh. Tidak punya pilihan, cuma agama mengajari kita ahsanu amala, ambil amal yang terbaik. Yang paling baik itu adalah bersandarlah hanya kepada Allah. Nah, terus ciri yang pertama kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu beramal tergantung niatnya, dan Allah akan menganugerahkan sebanyak dan sebesar apa yang diniatkannya itu. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang niatnya beramalnya dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sejumlah sebanyak niatnya itu, yakni berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ciri orang yang di level ini, amalnya tidak akan pernah padam sampai dia mati. Karena kepada siapa dia bersandar tidak pernah mati, tidak pernah jauh darinya, tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah dia bisa lolos, tidak pernah dia di luar jangkauan Tuhan. Eta kelas hiji. Berat tidak itu? Berat, tapi berusahalah. Ada yang kedua, ada pula orang yang beramal tujuan niatnya ingin mendapatkan wanita yang dapat dinikahinya. Ya lo populer ya. Ketika boga harapan, pasti akhlaknya baik. Ketika seorang lelaki ingin diterima cinta oleh seorang wanita, pasti dia tampakkan dengan akhlak yang baik. Rajin ngaji, rajin sholat, ngahudangkeun tahajud. Manini sos setengah tilu. Manini udah tahajud belum? Keur bujang, keur ta'aruf. Begitu perempuan itu dinikahinya, bablas kabeh tah. Itu banyak yang komplain loh, hati-hati loh. Berarti dia beramal soleh, dia bersandar kepada perempuan yang ingin dinikahinya itu, dan itu gagal. Ini yang dimaksud oleh Syekh Athaillah. Ternyata tulisan Syekh Athaillah terbukti hari ini. Ketika hijrah dekat dengan seorang wanita yang berhijab, yang syar'i, begitu nikah orang wadol deui tah. Sadang ngaji atuh abi reang. Ai dulu keur ta'aruf rajin udah beda atuh mau tanggung jawab. Kenapa dulu ketika ta'aruf kok sering bangunin tahajud gitu. Sekarang udah jadi suami enggak, kan capek atuh enak beda gitu. Nah, ini min alamatil i'tibadi alal amal nuqsanur raja. Sebagian tanda-tanda orang yang bersandar kepada amalnya, amalnya akan ditinggalkannya seiring apa yang diharapkannya itu diraih atau sirna. Jadi nu bersandar selain ke Allah mah benang amal ditinggalkan, teu beunang ditinggalkan. Nauzubillahi min. Gitu tah. Bahaya enggak ini? Ini bahaya teman-teman. Karena amal ingin dinikmati, dibalas oleh Allah di hari kiamat harus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus demi dan karena Allah. Gitu. Jadi ketika seseorang memiliki apapun, harus yang pertama dia menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah anugerah dari Allah. Dan anugerah dari Allah jangan menjadi sebab kita semakin jauh dengan Allah. Sehingga ketika kita bicara kemarin kurban, momentum kurban,
Yang dikurbankan itu adalah anaknya Nabi Ibrahim, walaupun di Quran tidak disebutkan namanya. Falamma balagha asudda sa'ya. Ketika anaknya menjelang dewasa dan sudah dapat diajak bekerja, tidak disebutkan namanya siapa. Kalau melihat kitab Bible, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak. Tapi kalau melihat Al-Quran tidak ada sebutan nama tentang Ismail. Tapi ulama mufasir sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah anaknya yang dilahirkan dari rahim si istri yang kedua Siti Hajar yang bernama Ismail. Nah, Ismail ini sengaja dijadikan satu petunjuk, satu simbol agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari momentum kurban ini. Karena kurban ini salah satu amal sebagai bentuk bahwa kita hanya bersandar kepada Allah, tidak kepada selainnya. Nah, anak Nabi Ibrahim yang lahir dari Siti Hajar dinamai Ismail. Ismail itu artinya Allah Maha mendengar. Isma itu mendengar, il itu Tuhan. Semua yang ada dalam sisi kehidupan kita sebenarnya wujud dari doa-doa kita dan doa orang tua kita, bahkan orang-orang yang menyayangi kita, yang kita tidak tahu. Kita buktikan. Itu ada anak Mas Said. Anda sudah punya istri? Sudah berapa lama punya istri? Baru 2 bulan. Benarkah istri Anda itu sebelum Anda mendapatkannya, sebelum Anda menikahinya, Anda berdoa kepada Allah? Berdoa tak? Ya Allah, pendakeun abi jeung manini itu. Doanya. Nah, Anda mendapatkan pasangan melalui berdoa. Lalu Anda menikah, istri Anda itu jawaban doamu, Ismail itu. Sekarang Anda minta lagi sama Allah, ingin anak. Ya Allah, anugerahkanlah saya anak. Robbi habli minas solihin. Anak pun ternyata ijabah doa. Dia Ismail juga. Wujud nyata Allah Maha mendengar. Lalu tiba-tiba banyak orang ngomong, saya kurang kumahanya ngadoa tapi tadi kabul wae. Eta kabeh hasil ngadoa kabeh teh. Pekerjaanmu Ismail. Sebelum Anda masuk di pekerjaan yang sekarang Anda bekerja, pasti berdoa dulu. Mudah-mudahan saya diterima. Masuklah. Betul. Lalu Anda punya kendaraan. Ismail juga itu. Lalu Anda berdoa ingin dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Ini Ismail juga. Tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini kecuali semuanya Ismail. Artinya wujud nyata bahwa bukti Allah Maha mendengar. Dan aneh sekali secara nalar pun, kalau apa yang kita mohonkan dan Allah berikan sebagai anugerah menjadi sebab kita malah bersandar kepadanya. Salah kan? Istri bagi suami anugerah dari Allah. Kenapa istri kau menjadi sebab jauh sama Allah? Bukankah istri pemberian Allah? Anak itu anugerah dari Allah. Seharusnya kalau dianugerahkan anak istri, semakin rajin ibadah sama Allah. Kenapa kebanyakan setelah punya anak istri malah jadi kendor? Betul Bu? Si ibu seri nyak itu pisan. Kitu pisan si abah teh tah kitu tah. Berarti tanda-tanda bersandar kepada amal. Setelah dianugerahkan, ketika miskin berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada rizki yang luas. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Setelah luas rizki, dia keluhkan rizkinya itu usahanya. Bagaimana ini? Ini tanda-tanda bahwa niat kita belum mantap. Kalau niat sudah mantap, semakin banyak penganugerahan Allah, maka semakin dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim begitu dalam benaknya betapa sangat menyayangi ananda Ismail. Wajar seorang yang dimohonkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kepada Allah, lalu Allah menganugerahkan, lalu setelah beberapa saat ditinggalkan.
di tanah Mekah. Setelah dewasa wajar ada kecintaan dan kerinduan kepada anaknya. Lalu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail, bahkan konon sampai 3 malam. Nah, dalam bentuk pengorbanan ada yang lewat isyarat, ada yang memang yang kita miliki. Ini kita mesti pahami nih. Kalau kita melihat Nabi Ibrahim itu lewat isyarat, lewat tarwiyah, lewat merenung. Berarti kalau kita mencoba menyadari diri kita hari ini, adakah yang Allah anugerahkan yang membuat saya tidak bisa bersandar hanya kepada Allah? Hari ini nih, apakah istri saya membuat semakin dekat atau tidak? Apakah anak saya membuat saya semakin dekat atau tidak? Apakah rezeki yang saya terima semakin dekat atau tidak? Apakah yang namanya tempat tinggal, apakah perniagaan dan seterusnya, kita cross check coba. Kalau ada yang menjadi sebab kita terhalang, nah itu yang harus dipotong. Tapi kadek, lain berarti dipencit kadek. Ya, lain berarti seperti Nabi Ismail kadek. Mah, anak ini sering menghalangi saya untuk beribadah. Bagaimana kalau kita sembelih? Lain gitu caranya kadek. Kadek jangan salah ambil nih. Maksudnya lepaskan keterikatan di hati, sehingga begitu Nabi Ibrahim diuji kan nggak dikasih tahu. Begitu beliau mengambil pisau yang sangat tajam, lalu datang malaikat diganti dengan binatang ternak. Nah, kita artinya buang keterikatan kita dengan apapun yang mengikat kita, yang mengganggu kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Putus. Boleh jadi gitu. Apa yang disyaratkan di dalam Al-Qur'an itu dengan berhala togut. Gitu. Togut. Kalaulah hari ini ada teman yang menghambat taat, lepaskanlah teman itu. Tong dikeuweuk wae rudet. Lamun aya baturan ngahalangan taat sementara lepaskeun heula. Kalau ada memang satu hal yang membuat kita terganggu kedekatan dengan Allah, coba tarwiyah, pikir-pikir lagi. Kenapa saya terhalang dengan ini ya? Coba dipikirkan, direnungi, diresapi, lalu dipakai arafah, dipakai ilmu pengetahuan terus. Kenapa kok saya semakin malas ya beribadah? Kenapa semakin bertambah umur, bertambah ilmu kok makin malas ya? Kenapa ya saya ini? Kenapa kok bangun semakin berat? Melangkahkan kaki ke masjid pun semakin berat. Padahal saya belum mati. Ini ada apa ini? Pernah berenung gitu? Hampir kebanyakan orang sekarang gak pernah mikir seperti itu. Naon hirupna sageleungna siga bang barongan. Hayang main tabeuh gitu ya barongan. Peribau aduh aing. Berarti Bang Peng hayang pakai si bosan tunda gitu kan. Nah, dalam beramal itu kita mesti punya komitmen yang baik. Kita semua akan kembali kepada Allah, sehingga pengorbanan ini satu hal yang menjadi tanda seseorang yang tidak main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah berfirman, apakah engkau menduga aku menciptakan kamu itu main-main? Apakah kamu menduga dasar pikiranmu dari mana sehingga engkau putuskan Allah menciptakan kita main-main? Sesuatu hal di bumi ini yang tidak main-main, apalagi kita harapkan, maka butuh pengorbanan. Kita butuh pengorbanan. Betapa sulitnya ingin bersandar kepada Allah, tapi kalau boleh saya berkata, apa yang terjadi ketika manusia bersandar hanya kepada Allah, maka dicontohkan dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam.
manusia biasa seperti kita, karena kemurnian tauhidnya mantap sampai mendapat julukan ideologisnya Bapak Tauhid, Bapak Agama, namanya membumi, melangit, mendunia, mengakhirat. Apa sebabnya? Bersandar kepada Allah. Bumi langit ini milik Allah. Maka Nabi Ibrahim namanya itu ribuan tahun yang lalu, tapi terus berkibar. Kita ini, kita lihat orang-orang zaman kita lihat orang-orang pada masa kita sering melihat orang yang mati. Kita sering ratusan kali bahkan lebih diperlihatkan orang yang mati depan kita. Apa yang terjadi setelah matinya? Namanya hilang. Ditelan waktu. Benar? Langit, seolah-olah orang itu belum pernah hidup. Maka kata Nabi, janganlah menjadi orang yang bersandar kepada selain Allah, akan mengakibatkan hati kita mati. Mayitun qobla mayitun. Mati sebelum kita menjadi mayit. Nauzubillah bin zalik. Nah, terus teman-teman, lanjutkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, sehingga kalimat kepada siapa kita menyembah yakni Allah, Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam artinya untuk menjadikan kita seorang pribadi yang benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Fa'lam harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, kita sudah mendapat pelajaran dari Al-Quran, kalau orang bersandar kepada Allah akan tinggi, kalau tidak akan rendah. Maka disimbolkan dengan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam seorang makhluk Allah yang pertama dari kelompok manusia yang menjadi simbol kehidupan di dunia ini sebagai khalifah pertama. Beliau sama dengan kita, ciptaan Allah, bahan ciptaannya pun sama dari lumpur yang busuk. Karena Adam pertama kali diciptakan dari lumpur yang busuk. Kalau kita ciptaannya dari kelanjutan, tapi ujung-ujungnya sama, lumpur yang busuk juga. Kita coba, Mang Redi, Anda makan apa? Makanan pokok Anda? Makanan pokokmu apa? Nasi. Nasi mundur selangkah, apa dia? Nasi mundur selangkah, sebelumnya apa? Beras. Coba mundur selangkah, sebelumnya apa? Padi. Padi tumbuhnya di mana? Lumpur yang busuk, bau. Terpercaya? Coba colek ya, huapkeun. Bagaimana tidak bau dicampur dengan kotoran, dengan pupuk, bau. Tidak jarang saya pengalaman masuk ke sawah, kaki gatel-gatel. Saya Mang Haji Adi kan cok abang ke sawah teh. Kadang ke sawah teh gitu arah teh, karena memang bukan lumpur yang bersih. Nah, kita sebab berlanjut dari lumpur yang busuk, lumpur yang bau, lumpur yang kotor, jadilah padi dimakan. Jadilah nutfah. Nutfah itu masuklah ke rahim ibu kita. Kalau Adam alaihissalam ciptaan pertama dari lumpur langsung. Beliau menjadi mulia karena Allah anugerahkan ilmu. Wa adama alama asmakulah. Artinya manusia bisa bersandar kepada Allah, maka jangan tinggalkan ilmu. Sehingga kata Al-Quran tadi, fa'lam annahu la ilaha il. Tapi kalau meninggalkan ilmu, manusia akan jatuh ke bawah. Rodadnahum hu asfala safilin. Rodadnahum hu asfala safilin. Maka orang itu akan sebagaimana ciptaannya busuk. Namanya busuk. Kelakuannya busuk. Ucapannya busuk. Amalnya busuk. Nauzubillahimin. Percaya tuh orang ciptakan kau nak dina lumpurnya busuk. Hayang bukti. Tong mani tilu poe. Tong mani tilu poe cobaan. Semua aroma yang dikeluarkan di seluruh kujur tubuh kita bau. Kesang kelek.
pahang, pahang, gading, gading, cobaan heureuy matak pikeluteun. Ente dahar daging domba 2 poe tong sok kuntu cok ya kitu kan kabaturan geus sok pasea sok. Cobaan. Mun teu pasea sok cobaan. Kotoran telinga bau. Tidak ada dalam sisi tubuh kita yang tidak mengeluarkan aroma yang bau. Betul? Kalau ada seorang yang duduk dengan Anda sengit aroma melati atau sengit aroma malaikat subuh, itu bukan bau tubuhnya, itu bau minyaknya. Waduh, di badanmu saya mencium aroma malaikat subuh. Parfum murah itu. Gocengan lah ini malaikat subuh. Tapi saya neangan bang itu malaikat subuh itu maksudnya naon gitu. Nya pami diangkat sholat subuh seger pak. Oh gitu. Aya malaikat juhur. Oh teu aya eta. Kompletan atuh cing teh. Ya. Aya aroma 1000 bunga gitu kan gitu. Tapi mau ngelewat juga bau kuburan gitu. Pernah ente ketika ada orang lewat wangi tubuhnya lama nempel pernah tuh gitu sampai menganggap orang itu pasti cantik pasti padahal itu minyaknya itu. Tapi pernah di waktu ada laki-laki lewat set murigak bulu punuk karena mereka pakai minyak mereknya cap Astana. Astana teh kuburan gitu, gambarnya gambar Bang Barongan. Nah, fa'lam annahu la ilaha il. Jadi supaya kita bisa bersama Allah, naon cenah? Kejarlah ilmu pengetahuan. Kalau meninggalkan ilmu, jangan harap kita bisa termasuk orang yang hanya bersandar kepada Allah. Karena Allah Maha Gaib. Jadi tidak ada yang berarti kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Dan tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman dirahmati Allah, sehingga pastikanlah dengan apapun yang terkait dengan kita itu dampak dari beriman kita kepada Allah. Misalkan siapa di antara teman-teman yang sudah punya istri, coba sampaikan, ajarkan tuh istri kita tentang tauhid. Ibu, bunda, mama atau apa saja sebutnya umi. Selama aku menjadi suamimu, terasakah cinta kasihmu kepadamu? Cuma kebanyakan di pertanyaan pertama sudah rasut. Entah, cukup mau juga, rasut. Berarti tidak akan berlanjut pertanyaan kedua. Gitu. Ayah mah nyari we abi. Di pertama kawin oge gitu. Ngabati yang mulus, lurus. Umi, apakah terasa cinta kasihku padamu? Amat sangat. Wahai abi suamiku, saya mau tanya, mengapa aku mencintaimu? Coba. Karena kamu sayang sama aku. Iya. Karena kamu berharap ingin bersamaku sampai surga. Iya. Apalagi ya? Sebenarnya apa yang kuwujudkan amal padamu yang kamu rasakan kasih sayangnya, sebetulnya ini sebagai sebab, bukan sebab aku mencintaimu, tapi aku mencintai Tuhanku dan Tuhanmu. Dia adalah Allah. Kalau aku menyakitimu, aku tidak takut denganmu, tapi aku dengan Tuhanmu dan Tuhanku. Istrinya karena teu apal ilmu, oh jadi gitu. Hah? Lebih cinta ke Allah gitu. Nggak saya salah jeung Allah.
Harusnya istrinya pun sama. Demikian juga saya. Apakah cinta kasihku tidak kau rasakan? Sangat dirasakan, kata suaminya. Mengapa kau begitu menghormati saya? Mengapa kau begitu berbakti kepada saya? Mengapa kau begitu menjaga perasaan saya? Mohon maaf suamiku, mohon maaf akang. Sebenarnya apa yang kulakukan bukan sebab aku mencintaimu, tapi aku mencintai Tuhanku dan Tuhanmu. Maka suaminya berkata, alhamdulillah, haza min fadli Rabbi, mari kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau rumah tangga seperti itu pondasinya dijamin kuat. Itu kalau kita kebanyakan melihat objeknya. Kalau objeknya berubah-ubah, waktu baik kita cinta, robah seetik, sabar. Sabar. Apakah kamu masih cintamu kepadaku seperti dulu pertama mencintaiku? Untuk gesrobah ini. Itu. Harusnya itulah sebagian bentuk cinta yang bukan sandaran kepada Allah. Harus sama Allah saja ya. Coba amalkan, belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan coba kepada istri, anak, perniagaan, bahkan diri sendiri. Jadi ego kita harus menjadi sebab kita dekat sama Allah. Sebab ketika kita bicara tauhid, maka harus kita bebaskan setidaknya 4 hal. Ada 4 tali yang akan mengikat kita dengan dunia. Tali ini harus diputus supaya bisa terbang. Seperti balon gas diikat sama tangan anak. Dia tak bisa terbang tinggi karena terikat dengan materi dunia, tangan. Tek tek, bus, terbang. 1. Pastikan kita tidak termasuk orang yang terpenjara, orang yang terbelenggu, orang yang terikat, orang yang mencintai apa yang ada di alam dunia, di alam. 1. Rumah, apalagi mobil, handphone, apalagi duit, apalagi anak, istri, atau apa yang diisyaratkan oleh surah Taubah ayat 24. Bapak-bapak, istri, saudara, anak, kerabat, perniagaan, usaha yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang lebih kamu cintai. Ada 8 hal. Pastikan perkara itu tidak membelenggu jiwa kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau masih terikat, saya kira langkah akan berat. Yang kedua, ada tali jerat dunia yang harus kita putus kalau mau bersandar hanya kepada Allah. Naon? Yang kedua, penjara belenggu sejarah historis kita. Tidak jarang orang mengenang masa lalunya, dia muncul rasa putus asa. Tidak jarang orang mengenal masa lalunya, dia menjadi orang yang sombong. Hati-hati, historis masa lalu bisa menjadi kita terperangkap jebakan setan. Ada orang sehari ini miskin, dia bangga dengan masa lalunya yang kaya. Ayah gitu? Ada. Mang, ada mamang tebogaran naon? Baheula mah mun apal baheula tanyakeun ulun teu apaleun ka urang mah tah mobil 10 saya baheula tapi baheula nya ieu baheula ya imah 3 tabungan di bank 2 miliar ya sampaikan baheula mah gitu unggal poe di imah tah dar gratis baheula gitu ayeuna ya ini masalah kieu. Hati-hati, dia terpenjara masa lalu. Muncul takabur. Ada pula orang terpenjara dengan masa lalu yang membuat masa kini dia berputus asa. Hati-hati. Saya mah ada rumah sekolah teu, masantren teu, sigana baiklah. Paling ke neraka. Gelo jangan. Emang kuat.
saya mah rumah salah dosa loba, tato rimbil, saya mah memang rumah salah, saya mah jelma goreng lah, baiklah, kegok negro lah saya mah, gitu. Paling ke neraka, ulah, itu sama-sama jebakan setan. Jadi masa lalu cukup kita tengok sebentar, gas ke depan. Itu yang kedua, tidak jarang masa lalu membuat mental orang menjadi ciut. Yang ketiga, pastikan kita tidak terjerat dengan penjara norma-norma masyarakat. Boleh jadi amal baik yang kita lakukan tidak disepakati oleh masyarakat, jangan terpengaruh, jangan berhenti beramal. Anda ingin memakmurkan masjid, ternyata tetangga Anda tidak mau masjid makmur. Kumaha akhirnya, nah masyarakat ini mau makmur, nggak usah tinggalkan. Ulah, itu masyarakat bisa jadi memenjarakan kita. Ada orang sudah hijrah, ada orang sudah berusaha memperbaiki diri, masyarakatnya mencaci. Moal hujan yo, gitu. Moal ngadak eta belut-buluan yo, jauh tiba-tiba ke masjid, pasti ya kahayang. Akhirnya banyak yang salah meningkapi, aing mah maksiat salah, berbuat baik salah, nggak orang balik di lembah hitam. Jangan, itu penjara masyarakat, hati-hati. Nabi Muhammad Rasulullah SAW begitu mendakwakan Islam, kita tahu persis masyarakatnya tidak setuju di kali pertama, tapi tidak membuat Nabi terpenjara, membuat putus asa, membuat langkah terhenti, terus maju. Karena tadi orang yang bersandar hanya kepada Allah tidak boleh terganggu oleh apapun selain ketika Allah menghentikan. Yang keempat, teman-teman, yang paling susah, penjara dalam diri kita, ego dan nafsu. Ini paling susah loh. Kalau kita dengan luar kita, artinya penjara di luar diri kita. Bisa kita upayakan. Tapi kalau bicara ego dan nafsu, tawanan dan penjaranya di dalam diri kita sendiri. Tidak jarang orang karena egonya dia bisa bersandar kepada nafsunya, dan itu salah satu sebab dia mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Simbolnya dulu adalah Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu bahaya nggak itu? Seringkali itu muncul. Itu maka waspadalah, hati-hati, pastikan yang kita miliki, yang kita lakukan, yang kita terima sebagai anugerah, pastikan menjadi sebab kita semakin dekat sama Allah. Kalaulah ada dunia yang menjadi sebab kita jauh sama Allah, terganggu, berkurbanlah. Sebagaimana dulu, kalau kurbannya Habil dan Qabil, yang dikurbankan adalah yang diusahakan. Habil berkurban hasil ternaknya, Qabil berkurban hasil berkebunnya. Kurbankanlah karena apa yang kita usahakan biasanya berat untuk mengorbankannya. Berat. Nah, eta berarti ada kecintaan. Pastikan jangan sampai kecintaan itu mengganggu, merusak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditemukan, potong, kurbankanlah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk itu apa tuh? Menyembelih sebetulnya nusuk itu. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Sembelih, potong apapun yang membuat kita terganggu dengan Allah. Baik potong secara makna hakikinya atau majajinya. Baik bendanya atau kecintaan kepada bendanya itu. Nah, silakan masing-masing pulang dari sini, renungi kembali. Jangan sampai berlalu momen Idul Adha ini tanpa makna, teman-teman. Jangan sampai. Sehingga begitu nanti kalau panjang umur kita sampai di Idul Adha berikutnya semakin dekat lagi sama Allah. Amin ya Rabbal. Nah, dan mudah-mudahan semua kita pada akhirnya termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah 1 jam lah, segera cukup. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanya? 1 2 3 tidak ada, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sok batek barangkali bisa nanas. Ibu ada yang bertanya? Ibu aja kalau ya, karena kami udah
Kakak ada yang mau tanyakan? Sudah cukup, insya Allah Pak. Ibu ada yang beritahu sih? Sekarang insya Allah Ustaz. Lain tadi, silakan Pak. Baik, terima kasih pada jemaah sekalian juga pada organisasi ini yang sudah senantiasa meluangkan waktunya. Alhamdulillah di beberapa pekan sudah seringkali mengisi di kajian malam Selasa. Jangan lupa insya Allah di malam Selasa depan, di minggu depan kita bertemu kembali dengan Hikmah TV Channel live streaming di Al-Hikmah dengan Ustaz PPFNB di kajian Nasolul Ibad. Semoga dimudahkan segala rencana dan di minggu depan. Ingat malam Selasa, kadang-kadang kalau mau ikut nanti di Sabtu ini ada kajian Sistem Bilah kalau tidak salah. Di Sabtu pada asal bersama dengan Bu Akhwat. Jadi kalau ada waktu mana di jam 3:30 Sabtu minggu ini. Iwan kalau mau ikut mana tinggal pakai kitab aja ya. Baik, terima kasih kepada jemaah sekalian atas kehadirannya dan juga jemaah pemirsa Hikmah TV Channel. Senantiasa ikut tidak subscribe, aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan